please drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, open it up. Shake your body like a belly dancer. Pernah nggak sih kalian satu kos sama teman pelit? Yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih. Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah, waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng. Katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum. Tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia bawa tempat air minum yang gede, terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu, dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngelihat aku yang udah kehausan. Yang awalnya dia pura-pura nggak dengar aku minta air minum dia, akhirnya dia ngasih. Tapi sepanjang aku minum, matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah, saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia, sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piringku. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah, pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan, saking pelitnya dia. Minggu gak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama teman sebangku gue. Nah, karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah, yaudah, akhirnya gue mau dong. Gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana Hamin 2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak, nanti kayaknya gue bakal nginep, Min, lu mau nginep juga atau enggak? Nah, di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah, kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nggak nanya, gue emang bodoh. Pas gue tanya, kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang, iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10, jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak, itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue? Gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, kamu di mana kok belum pulang? Ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana? Masa gue nggak jadi nonton? Gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma mak gue ini adalah tipe orang yang, kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak, izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak, iya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap nggak bisa dong, kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau gue bohong. Jadi akhirnya kayak gue meyakinkan dengan segala cara. Gue sampai bilang kayak, iya ntar pokoknya besok pagi-pagi buta aku udah pulang lagi. Dengan 1001 cara gue dengan muka memelas gue akhirnya diperbolehkan. Kalian semua jangan ditiru, tolong ya, jangan ditiru lu semua. Di sini udah ada yang pernah ke kondangan temen kalian sendiri belum sih? Jujur gue pengen banget ke kondangan temen gue sendiri, karena gue sampai sekarang detik ini belum pernah pergi ke kondangan yang beneran gue yang diundang nih, bukan mak bapak gue. Karena rata-rata tuh pasti undangannya untuk mak gue atau bapak gue, dan gue cuma ngikut doang, ngintil. Nah, gue tuh pengen banget ke kondangan yang dimana yang diundang tuh gue gitu. Jadi Yasmin and partner ya, walaupun partnernya belum ada juga sih. Itu kebeeman gue udah lama banget, kayak gue tiba-tiba pengen ke nikahannya orang. Perkara apa? Perkara gue melihat baju kondangan sekarang lucu-lucu banget dan gue mau beli. Tapi kan sayang kalau gue beli terus gue kagak kemana-mana. Gue sempet mikir kayak, apa gue beli aja ya, nanti kita pakainya kalau ada yang nikahan aja gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya bakalan lama. Kenapa? Karena teman-teman gue rata-rata kuliah. Udah mana teman gue yang pacaran bisa dihitung pakai jari, sisanya sama kayak gue jomblo. Jadi untuk teman-teman gue, tolonglah buruan nikah gitu, karena gue pengen buat kondangan jujur.